Jam 9 malam, aku pulang kerja dan menemukan duniaku runtuh. Di tengah hujan badai, putraku yang baru 5 tahun menggigil di teras rumah. Nenek nggak bolehin adek masuk. Bu, adek lapar, katanya lirih. Ternyata, dia sudah 5 jam kedinginan di luar. Saat aku hendak membawanya masuk, ibu mertuaku muncul dari balik pintu, bukan untuk menolong, tapi untuk mengusir kami berdua. Dia pikir dia telah menang, tapi dia tidak tahu 2 hari kemudian, sebuah surat akan membuatnya berlutut memohon padaku. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta malam itu pecah. Hujan turun bukan lagi dalam rintik, melainkan tercurah seperti ditumpahkan dari wadah raksasa yang tak berdasar. Petir menyambar sesekali, membelah kegelapan dengan kilatnya yang menyilaukan, disusul gemuruh guntur yang seolah ikut memarahi kota yang tak pernah tidur. Bagi Fatia, suara itu hanyalah latar dari kelelahannya yang sudah mencapai puncak. Pukul 9 malam, setelah 12 jam bekerja tanpa henti sebagai admin di sebuah perusahaan logistik, tubuhnya terasa remuk. Otot-ototnya kaku, dan matanya perih karena terlalu lama menatap layar komputer. Namun, semua rasa lelah itu selalu sirna sesaat ketika bayangan wajah putranya, Abil, melintas di benaknya. Abil yang baru berusia 5 tahun, dengan tawa renyahnya dan mata bulatnya yang selalu berbinar, adalah alasan Fatia rela menukar waktunya dengan tumpukan kertas dan angka. Perjalanan pulangnya adalah perjuangan. Ojek online yang dipesannya beberapa kali dibatalkan karena hujan deras. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan satu, dan kini ia duduk di belakang pengemudi, merasakan dingin yang menusuk tulang menembus jas hujan tipis yang ia kenakan. Air hujan yang dingin menerpa wajahnya, namun pikirannya sudah melayang ke rumah. Ia membayangkan Abil mungkin sudah tertidur, memeluk guling bergambar dinosaurus kesayangannya. Atau mungkin ia masih terjaga, menunggu kepulangan ibunya sambil mendengarkan dongeng dari neneknya. Ah, neneknya. Bu Ratmi. Sejak suaminya, Adi, meninggal sebulan yang lalu karena kecelakaan, hubungan Fatia dengan ibu mertuanya itu semakin memburuk. Tatapan sinis dan sindiran pedas sudah menjadi makanan sehari-hari. Fatia mencoba bertahan, menelan semua kepahitan itu demi Abil, agar putranya tidak kehilangan figur nenek setelah kehilangan ayahnya. Rumah itu, bagaimanapun, adalah rumah peninggalan Adi, satu-satunya tempat mereka bernaung. Setelah melewati kemacetan yang mengular, motor akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan pagar besi hitam. Fatia membayar ongkosnya, mengucapkan terima kasih dengan suara serak, lalu melangkah gontai menuju gerbang. Ia membuka gerbang yang tidak terkunci dan berjalan melewati halaman kecil yang becek. Lampu teras dimatikan, membuat suasana semakin temaram dan mencekam. Fatia menghela napas, mempersiapkan diri untuk sambutan dingin atau bahkan omelan dari Bu Ratmi. Namun, saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di sudut teras yang paling gelap, dekat pot tanaman besar yang layu, ada sesosok tubuh mungil tengah duduk meringkuk. Sosok itu memeluk kedua lututnya, dengan kepala yang tertunduk dalam. Jantung Fatia berdebar kencang, menolak untuk percaya pada apa yang dilihatnya. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Benar saja, itu Abil, putranya. Ia ada di luar, di tengah hujan badai dan udara yang membekukan. Pakaiannya basah kuyup, menempel di kulitnya yang pucat. Rambutnya lepek menutupi sebagian wajahnya. Fatia menjatuhkan tas kerjanya begitu saja. Ia berlutut di hadapan putranya, tangannya yang dingin menyentuh pipi Abil yang terasa seperti es. Abil, sayang, kenapa di luar, nak? Suara Fatia bergetar, campuran antara panik dan amarah yang mulai membakar dadanya. Abil mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya basah, sulit dibedakan mana air hujan dan mana air mata. Bibirnya membiru, dan seluruh tubuhnya menggigil hebat hingga giginya bergemeletup. Ia menatap ibunya dengan mata yang sayu, mata yang kehilangan binar cerianya. Ibu. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Adek lapar, dingin. Rasa sakit yang tajam menghantam ulu hati Fatia, lebih sakit dari sayatan pisau. Ia segera melepaskan jaketnya yang sedikit lebih kering dan menyelimuti tubuh mungil itu, lalu memeluknya erat, mencoba menyalurkan sisa kehangatan tubuhnya. Kenapa bisa di luar? Kenapa tidak masuk ke dalam? Sayang, nenek mana? Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Isak tangis Abil pecah. Ia menenggelamkan wajahnya di dada ibunya,
mencari perlindungan. Tadi adek main di teras, terus pintunya ditutup sama nenek. Adek ketuk-ketuk, tapi nenek nggak bukain. Ceritanya dengan terbata-bata. Nenek bilang, adek nggak boleh masuk. Kata nenek, adek cuma beban. Ibu, adek bukan beban, kan? Dunia Fatia serasa runtuh mendengar pertanyaan itu. Beban. Mertuanya sendiri menyebut cucu kandungnya sebagai beban. Amarah yang sejak tadi ia tahan kini meledak dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tapi hatinya menjerit. Ia melihat jam di ponselnya yang basah. Sudah lewat jam 9. Abil bilang ia bermain di teras. Itu artinya, putranya sudah berada di luar sini sejak sore. Mungkin sudah hampir 5 jam. 5 jam seorang anak kecil dibiarkan kedinginan dan kelaparan di tengah hujan deras. Kebrutalan macam apa ini? Tanpa berkata-kata lagi, Fatia menggendong tubuh Abil yang terasa ringan dan rapuh. Ia harus segera membawa anaknya masuk, memberinya air hangat, makanan, dan selimut tebal. Urusan dengan Bu Ratmi bisa menunggu. Dengan langkah cepat, ia menuju pintu utama. Namun, saat tangannya yang gemetar baru saja akan meraih gagang pintu, pintu itu terbuka dari dalam dengan kasar. Di ambang pintu, berdiri Bu Ratmi. Wajahnya yang penuh keriput tidak menunjukkan rasa bersalah sedikitpun. Sebaliknya, matanya menyorot tajam penuh kebencian, seperti bara api yang siap membakar. Ia tidak menatap Abil yang menggigil dalam gendongan Fatia, melainkan langsung pada menantunya. Sudah pulang kau? Desisnya, suaranya tajam dan dingin. Bagus. Jadi kau bisa langsung angkat kaki dari sini bersama anak pembawa sial itu. Fatia terpaku. Ia tidak menyangka akan disambut dengan kata-kata sekejam ini. Bu, apa maksud ibu? Abil kedinginan di luar selama berjam-jam. Dia bisa sakit parah. Bu Ratmi tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan di tengah deru hujan. Sakit? Itu lebih bagus. Biar dia menyusul bapaknya yang tidak berguna itu. Sejak kalian berdua ada di sini, hidupku jadi susah. Aku tidak mau lagi menanggung beban. Ini rumah Adi, Bu. Ini rumah kami, balas Fatia lirih, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar di depan Abil yang mulai terisak ketakutan. Rumah Adi katamu? Bu Ratmi maju selangkah, sorot matanya semakin liar. Adi sudah mati, dan semua miliknya sekarang milikku. Aku tidak sudi rumah ini diisi olehmu, perempuan miskin yang hanya membawa sial. Sekarang, pergi dari sini. Puncaknya, Bu Ratmi membungkuk ke dalam, lalu dengan sekuat tenaga melemparkan sebuah tas ransel kumal ke arah mereka. Tas itu mendarat dengan bunyi debuman di genangan air di kaki Fatia. Pakaian mereka yang sedikit tumpah dari resleting yang terbuka langsung basah dan kotor. Itu semua barang-barang rongsokan kalian. Ambil dan enyahlah dari hadapanku. Hiduplah jadi gelandangan di luar sana. Fatia menatap tas yang tergeletak di air, lalu menatap wajah mertuanya yang bengis, kemudian menunduk menatap wajah Abil yang ketakutan di pelukannya. Sesuatu di dalam dirinya telah mati. Harapan, rasa hormat, dan ikatan keluarga yang coba ia pertahankan seorang diri, semuanya hancur lebur malam itu. Tidak ada gunanya berdebat. Tidak ada gunanya memohon. Wanita di hadapannya telah menutup hatinya rapat-rapat. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan Abil. Dengan punggung yang terasa lurus dan kepala yang terangkat, Fatia menatap Bu Ratmi lekat-lekat. Tidak ada air mata di wajahnya, hanya ketenangan yang mengerikan. Ia hanya mengucapkan 2 kata yang keluar dari bibir pucatnya. Baik, Bu. Setelah itu, ia berbalik. Ia tidak memungut tas itu. Ia hanya melangkah pergi, kembali ke dalam pelukan hujan deras yang tiada henti, menggendong putranya erat-erat seolah Abil adalah satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Ia berjalan tanpa tujuan, di bawah langit yang gelap dan jalanan yang sepi, merasakan dinginnya air hujan yang kini terasa membakar kulit. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Harapan seolah telah padam, ditelan oleh gemuruh badai. Saat ia berjalan gontai di trotoar yang tergenang air, mengira malam itu adalah akhir dari segalanya, tiba-tiba seberkas cahaya terang menyorot dari belakang. Sebuah mobil perlahan-lahan mengurangi kecepatannya dan berhenti tepat di sampingnya. Fatia memicingkan mata, jantungnya berdebar was-was. Siapa yang berhenti untuknya di tengah malam badai seperti ini? Kaca jendela di sisi penumpang turun dengan perlahan, menampakkan sesosok wajah yang familiar, wajah yang menatapnya dengan ekspresi kaget dan penuh kekhawatiran. Fatia? Ya Tuhan, itu benar kamu? Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam hujan badai begini? Suara itu milik Sarah, rekan kerjanya di divisi yang sama. Sarah adalah salah satu dari sedikit orang di kantor yang ramah padanya.
seringkali berbagi bekal makan siang atau sekadar menanyakan kabar Abil. Melihat wajahnya yang cemas, adalah pemandangan yang tak pernah Fatia bayangkan akan menjadi penyelamatnya. Fatia hanya bisa menatap kosong, terlalu syok dan lelah untuk merangkai kata. Bibirnya bergetar, entah karena dingin atau karena gejolak emosi yang tertahan. Melihat kondisi Fatia yang menggendong anak kecil yang basah kuyup, Sarah tidak perlu bertanya lebih banyak. Ia segera membuka kunci pintu dari dalam. "Cepat masuk, Fatia. Jangan diam saja di situ. Anakmu bisa hipotermia," perintahnya dengan nada panik namun tegas. Perkataan Sarah menyadarkan Fatia dari linglungnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia membuka pintu belakang mobil dan dengan hati-hati mendudukkan Abil di jok. Ia kemudian masuk dan menutup pintu, menciptakan keheningan sesaat yang memisahkannya dari amukan badai di luar. Di dalam mobil, kehangatan dari pendingin udara yang dinyalakan perlahan mulai terasa, kontras dengan dingin yang selama ini membekap mereka. "Langsung ke tempatku saja, ya? Tidak jauh dari sini," kata Sarah sambil kembali melajukan mobilnya dengan hati-hati. Ia melirik dari kaca spion, melihat Fatia yang sedang melepaskan jaketnya yang basah untuk kemudian memeluk Abil lebih erat lagi. "Nanti kamu ceritakan semuanya kalau sudah tenang." Fatia hanya mengangguk lemah. Ia bersyukur Sarah tidak memberondongnya dengan pertanyaan. Saat ini, ia tidak punya kekuatan untuk menjelaskan tragedi yang baru saja menimpanya. Fokusnya hanya pada Abil. Ia menggosok-gosok lengan dan punggung putranya, mencoba mengembalikan sirkulasi darahnya. Abil, yang tadinya menggigil hebat, kini hanya terisak pelan. Tenaganya seolah sudah terkuras habis. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gedung rumah kos sederhana namun bersih. Sarah memarkir mobilnya, lalu segera membantu Fatia membawa Abil yang setengah tertidur naik ke kamarnya di lantai 2. Kamar kos Sarah tidak besar, hanya sebuah ruangan dengan tempat tidur, lemari kecil, dan meja belajar. Tapi bagi Fatia dan Abil malam itu, kamar itu terasa seperti istana yang paling aman dan hangat di seluruh dunia. Sarah segera bertindak cepat. Ia mengambil handuk kering dari lemarinya dan menyuruh Fatia untuk segera mengganti pakaian Abil. Sementara Fatia dengan telaten mengeringkan tubuh putranya, Sarah bergegas ke dapur umum di ujung lorong, kembali dengan semangkuk sup instan panas dan segelas teh hangat. "Maaf, hanya ada ini. Setidaknya bisa menghangatkan perutnya," ujar Sarah sambil meletakkan nampan di meja. Fatia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Sarah. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kamu." "Sudah, jangan dipikirkan. Sekarang urus Abil dulu," jawab Sarah sambil tersenyum tulus. Fatia menyuapi Abil sup hangat itu perlahan-lahan. Ajaib. Sendok demi sendok, warna di wajah Abil yang tadinya pucat pasi mulai kembali. Setelah mangkuknya kosong dan tubuhnya dibalut kaos kebesaran milik Sarah, Abil akhirnya benar-benar terlelap di atas kasur, napasnya teratur dan dalam. Kelelahan dan trauma hari itu akhirnya dikalahkan oleh kantuk. Melihat putranya tertidur dengan aman, barulah benteng pertahanan diri Fatia runtuh. Ia duduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding, dan tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara, bahunya berguncang hebat, mengeluarkan semua rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan yang ia rasakan. Ia menangisi nasib Abil, menangisi kepergian suaminya yang terlalu cepat, dan menangisi kekejaman dunia yang baru saja ia hadapi. Sarah duduk di sebelahnya, tidak berkata apa-apa, hanya mengusap punggungnya dengan lembut. Ia membiarkan Fatia menumpahkan semua kesedihannya, memberikan ruang bagi temannya untuk berduka. Kehadirannya yang hening justru memberikan kekuatan yang luar biasa. Setelah tangisnya mereda, hanya menyisakan isakan kecil, barulah Fatia menceritakan semuanya. Dari sindiran Bu Ratmi yang semakin menjadi-jadi sejak Adi tiada, hingga puncak kejadian malam ini, saat ia dan anaknya diusir tanpa belas kasihan ke tengah hujan badai. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia meninggalkan tas berisi pakaian mereka begitu saja, karena saat itu yang ada di kepalanya hanyalah menjauh dari rumah yang sudah terasa seperti neraka itu. "Tunggu sebentar," sela Sarah. Ia bangkit dan keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian ia kembali, membawa ransel kumal yang basah dan kotor. "Aku tadi sempat kembali ke rumahmu. Kupikir kalian pasti butuh ini. Aku ambil begitu saja dari depan pagarmu." Fatia menatap tas itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur masih memiliki beberapa helai pakaian ganti. Di sisi lain, tas itu adalah simbol penghinaan terakhir dari ibu mertuanya. Dengan enggan, ia membukanya untuk melihat isinya. Semuanya basah dan harus segera dikeringkan. Saat ia mulai mengeluarkan isinya satu persatu, tangannya menyentuh bahan kain yang tebal dan familiar. Itu adalah jaket denim tua milik almarhum Adi.
Jaket kesayangannya yang sering ia pakai saat mengajaknya jalan-jalan naik motor dulu. Bu Ratmi pasti asal saja memasukkan barang ke dalam tas. Melihat jaket itu, sekelebat kenangan manis bersama Adi kembali berputar. Kenangan akan tawa mereka, janji-janji mereka untuk membesarkan Abil bersama. Rasa rindu yang menyakitkan kembali menyergapnya. Ia memeluk jaket yang lembab itu, menghirup aroma samar suaminya yang masih tersisa, bercampur dengan bau hujan. Saat itulah tangannya meraba sesuatu yang mengganjal dan keras di saku bagian dalam jaket. Saku yang jarang sekali Adi gunakan. Karena penasaran, ia memasukkan tangannya dan menarik keluar benda itu. Sebuah dompet kulit pria berwarna coklat tua, yang ia kira sudah lama hilang. Dompet pertama yang ia hadiahkan pada Adi saat mereka baru menikah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Fatia membukanya. Di dalamnya masih tersimpan rapi beberapa lembar uang yang sudah lepek, dan di bagian mika transparan, terselip foto pernikahan mereka. Foto di mana mereka berdua tersenyum begitu bahagia, tanpa tahu takdir akan memisahkan mereka secepat ini. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Namun, bukan itu yang membuatnya terkejut. Di balik selipan foto itu, ada dua benda lain. Sebuah kunci kecil berwarna perak. Bentuknya aneh seperti kunci laci atau kotak brankas, bukan kunci pintu. Dan yang kedua adalah secari kertas yang dilipat kecil, hingga menjadi sangat tebal dan lusuh. Kertas itu tampak sudah lama disimpan di sana. Dengan debaran jantung yang semakin cepat, Fatia membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Di atasnya, tergores tulisan tangan Adi yang sangat ia kenali. Tulisan yang rapi namun tegas. Pesan itu singkat, namun setiap katanya seolah memiliki bobot yang sangat berat. Fatia, istriku. Jika suatu hari kamu membaca ini, artinya hal buruk telah terjadi padaku, dan ibu sudah melewati batasnya. Maafkan aku tidak bisa menjagamu. Jangan menangis terlalu lama. Kamu harus kuat untuk jagoan kita. Jika ibu mengusirmu, gunakan ini. Semua demi masa depanmu dan Abil. Fatia membaca kalimat itu berulang-ulang. Gunakan ini. Maksudnya apa? Kunci ini? Kunci untuk apa? Dan bagaimana bisa Adi seolah sudah meramalkan kejadian ini? Apa yang sebenarnya suaminya sembunyikan darinya? Di tengah keputusasaan total, secercah misteri dan harapan kecil yang aneh mulai menyala di hatinya. Ini bukan sekadar dompet tua. Ini adalah pesan terakhir dari suaminya, sebuah petunjuk yang ditinggalkan dari seberang kematian. Malam terasa begitu panjang dan lambat, seolah waktu itu sendiri enggan beranjak menuju pagi. Di kamar kos Sarah yang sempit, suara hujan di luar sudah berganti menjadi gerimis yang lirih, meninggalkan hawa dingin yang meresap ke dalam ruangan. Sarah sudah tertidur pulas di atas kasur lipat tipis di lantai, napasnya yang teratur menjadi satu-satunya suara menenangkan di tengah badai yang berkecamuk di dalam benak Fatia. Di atas tempat tidur, di sisinya, Abil tidur dengan damai. Wajahnya yang polos tampak tenang, bebas dari trauma yang baru saja ia alami. Sesekali ia menggumam dalam tidurnya, memanggil-manggil ayahnya, sebuah kebiasaan yang belum juga hilang sejak Adi tiada. Mendengarnya, hati Fatia kembali teriris. Ia sendiri tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang pucat. Di tangannya yang tergenggam erat, terasa dingin dan keras dua benda yang kini menjadi pusat dunianya. Sebuah kunci perak kecil dan secari kertas lusuh. Sudah tak terhitung berapa kali ia membaca ulang pesan singkat dari almarhum suaminya itu. Setiap kata terasa seperti bisikan langsung dari Adi, melintasi batas antara hidup dan mati. Jika ibu mengusirmu. Kalimat itu terus terngiang. Adi sudah tahu. Entah bagaimana, suaminya yang pendiam itu sudah menduga bahwa ibunya sendiri mampu melakukan perbuatan sekejam ini. Selama ini Fatia selalu merasa sendirian dalam menghadapi sikap Bu Ratmi. Ia seringkali menyalahkan dirinya sendiri, berpikir mungkin ia memang bukan menantu yang baik, mungkin ia kurang berusaha. Tapi surat ini, pesan ini, adalah sebuah pembenaran. Sebuah pembelaan anumerta dari pria yang paling ia cintai. Adi tahu, dan Adi membelanya. Kesadaran itu memberikan sedikit kelegaan di tengah lautan duka dan kebingungannya. Fatia memandangi kunci di telapak tangannya. Bentuknya aneh, pipih dengan gerigi yang rumit. Ini jelas bukan kunci biasa. Pikirannya bekerja keras, mencoba menggali setiap sudut ingatannya, mencari petunjuk, percakapan, atau momen apapun yang mungkin bisa memberinya jawaban. Awalnya kosong. Pikirannya terlalu penuh oleh kejadian malam ini. Namun perlahan, seperti kabut yang menipis, sebuah kenangan mulai terbentuk. Kejadiannya sekitar setahun yang lalu, di hari Minggu yang cerah dan malas. Abil masih tertidur lelap setelah lelah bermain. Fatia sedang membaca buku di sofa, sementara Adi duduk di lantai,
dikelilingi tumpukan map dan dokumen-dokumen tua peninggalan ayahnya. Ia bilang sedang merapikan arsip keluarga. Fatia ingat ia sempat menggoda suaminya, menyebutnya terlalu serius untuk hari libur. Adi hanya tertawa kecil. Ini bukan cuma kertas biasa, sayang, kata Adi waktu itu, sambil mengangkat sebuah map tebal berwarna biru. Ini sejarah keluarga kita. Sejarah yang harus dijaga. Fatia meletakkan bukunya, tertarik dengan nada bicara suaminya yang tidak biasa. Memangnya isinya apa saja? Macam-macam. Akta kelahiran kakek, surat-surat tanah lama, foto-foto hitam putih, jawab Adi, matanya menerawang. Dulu ayah menyimpan semua yang paling berharga di safe deposit box di bank warisan. Bank tua yang ada di pusat kota itu, loh, kata ayah, bank itu seperti benteng, lebih aman dari berangkas di rumah. Fatia mengangguk-angguk saja, tidak terlalu menaruh perhatian. Baginya itu hanya cerita masa lalu. Sekarang kotaknya sudah aku teruskan sewanya. Lanjut Adi tiba-tiba, kali ini menatap Fatia dengan tatapan yang lebih dalam. Semua kenangan dan pelindung keluarga kita ada di sana, Tia. Kalau suatu saat nanti ada apa-apa, dan kamu butuh jawaban, mungkin semua jawabannya ada di dalam kotak itu. Saat itu, Fatia hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai ucapan sentimental seorang anak yang mengenang ayahnya. Ia bahkan menimpali dengan candaan, memangnya ada peta harta karun di dalamnya. Adi hanya tersenyum tipis, tidak mengiyakan tapi juga tidak menyangkal, lalu kembali sibuk dengan dokumennya. Percakapan itu kemudian terlupakan, tertimbun oleh rutinitas sehari-hari. Tapi sekarang, di tengah keheningan malam ini, percakapan itu kembali dengan sangat jelas, seolah baru terjadi kemarin. Safe deposit box. Bank warisan. Pelindung keluarga. Jawaban. Potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu di benaknya. Mungkinkah kunci kecil di tangannya ini adalah kunci untuk kotak itu? Mungkinkah, pelindung, yang dimaksud Adi adalah sesuatu yang nyata? Sesuatu yang ia siapkan untuk situasi darurat seperti ini? Harapan mulai tumbuh di hatinya. Namun harapan itu begitu rapuh, diiringi oleh keraguan yang sama besarnya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika isi kotak itu benar-benar hanya tumpukan foto tua dan surat-surat tak berharga? Bagaimana jika ia hanya sedang berpegang pada angan-angan kosong, karena sudah terlalu putus asa? Mengandalkan pesan dari orang yang sudah tiada terasa seperti sebuah kegilaan. Ia akan mempertaruhkan sisa-sisa tenaganya untuk sebuah kemungkinan yang belum pasti. Fatia menoleh ke arah Abil yang tertidur. Ia mengusap lembut rambut putranya. Wajah inilah jawabannya. Ia tidak bisa terus-menerus menumpang pada kebaikan Sarah. Ia tidak bisa membiarkan Abil hidup dalam ketidakpastian. Sekecil apapun kemungkinannya, ia harus mencobanya. Demi Abil. Ia harus tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Jika isinya nihil, setidaknya ia sudah berusaha. Ia tidak akan mati penasaran. Tekadnya mengeras. Rasa lelah di tubuhnya seolah sirna, digantikan oleh gelora adrenalin yang aneh. Ia tidak akan menyerah. Bu Ratmi boleh saja membuangnya, menganggapnya sampah. Tapi ia tidak akan membiarkan wanita itu menang. Ia akan berjuang demi masa depan putranya, dengan petunjuk terakhir dari suaminya sebagai satu-satunya kompas. Ketika garis fajar pertama mulai mewarnai langit timur dengan semburat jingga, Fatia sudah membuat keputusan. Ia bangkit dari duduknya, melipat kertas dari Adi dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam dompet bersama kunci itu. Ia akan pergi ke bank warisan hari ini juga. Apapun yang menantinya di sana, ia akan menghadapinya. Malam yang membekukan itu telah berakhir, dan kini saatnya ia menyongsong fajar yang baru, fajar yang mungkin membawa jawaban atas segalanya. Pagi menjelang dengan cepat. Setelah membersihkan diri, Fatia mendapati Sarah sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan seadanya, 2 potong roti tawar dengan selai coklat dan 2 cangkir teh hangat. Aroma teh yang manis memenuhi ruangan sempit itu, memberikan sedikit rasa normal di tengah kekacauan hidup Fatia. Kamu mau kemana pagi-pagi begini? Kelihatannya buru-buru sekali, tanya Sarah, sambil menyodorkan secangkir teh. Fatia menelan ludah, sedikit ragu untuk menceritakan rencananya yang terdengar seperti adegan dalam film. Namun, melihat tatapan tulus Sarah, ia memutuskan untuk jujur. Ia menceritakan tentang dompet, kunci, dan pesan dari Adi, serta dugaannya tentang safe deposit box di bank warisan. Di luar dugaan, Sarah tidak menertawakannya atau menganggapnya gila. Sebaliknya, matanya berbinar penuh dukungan. Kamu harus pergi, Tia. Ini bisa jadi jalan keluar buat kalian. Jangan khawatir soal Abil, biar dia di sini bersamaku. Aku akan menjaganya. Aku izin tidak masuk kerja hari ini. Kebaikan Sarah membuat tenggorokan Fatia tercekat.
Tapi, Sar. SSST, tidak ada tapi-tapian, potong Sarah cepat. Anggap saja ini bantuan kecil. Ini, pakai uangku dulu untuk ongkos. Jangan menolak. Sarah menyodorkan beberapa lembar uang 50 ribuan ke tangan Fatia, dan memaksanya untuk menerima. Sekarang pergilah. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari. Dengan hati yang diliputi rasa terima kasih, Fatia memeluk sahabatnya. Ia kemudian mengecup kening Abil yang masih tertidur, membisikkan janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu, dengan dompet tua Adi di dalam tasnya, ia melangkah keluar, menuju pusat kota yang ramai. Perjalanan dengan bus kota terasa seperti perjalanan menuju dimensi lain. Di luar jendela, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang bergegas ke kantor, pedagang membuka lapak mereka, semua sibuk dengan urusan masing-masing, tidak menyadari drama hidup dan mati yang sedang diperjuangkan oleh seorang penumpang di antara mereka. Jantung Fatia berdebar kencang, campuran antara cemas dan harap. Setelah hampir 1 jam, ia tiba di tujuannya. Gedung bank warisan berdiri megah dan kuno di antara bangunan-bangunan modern yang mengapitnya. Pilar-pilar besarnya yang bergaya kolonial dan dindingnya yang terbuat dari marmer kusam memberinya kesan angker sekaligus agung. Ini adalah tempat yang menyimpan rahasia-rahasia lama. Dengan menarik napas dalam-dalam, Fatia melangkahkan kakinya masuk. Suasana di dalam bank begitu hening, kontras dengan hiruk-pikuk jalanan di luar. Hanya terdengar dengung samar pendingin ruangan dan ketukan sepatu beberapa nasabah di lantai marmer. Fatia merasa kecil dan tidak pada tempatnya. Pakaiannya yang paling bagus, yang ia pinjam dari Sarah, tetap saja terlihat sederhana dibandingkan para nasabah lain yang berpakaian necis. Mengabaikan rasa mindernya, ia berjalan lurus ke meja layanan pelanggan. Seorang pegawai muda dengan senyum ramah menyapanya. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" Dengan suara yang sedikit bergetar, Fatia menjelaskan maksud kedatangannya. Ia meletakkan kunci perak kecil itu di atas meja. Pegawai muda itu mengamatinya, mengerutkan kening, lalu mengetik sesuatu di komputernya. "Mohon maaf, Bu. Untuk layanan Safe Deposit Box warisan, prosedurnya sedikit berbeda. Ibu harus berbicara dengan manajer kami, Bapak Budi." Fatia diminta untuk menunggu di ruang tunggu yang nyaman. Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Pikirannya dipenuhi berbagai skenario terburuk. Kuncinya salah, datanya tidak ada, atau ia akan diusir karena dianggap penipu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang berwibawa, Pak Budi, menghampirinya dan mempersilakannya masuk ke ruangannya. "Selamat pagi, Bu Fatia," sapanya ramah, setelah melihat kartu identitas Fatia. "Pegawai saya mengatakan Ibu membawa kunci untuk kotak simpanan atas nama almarhum Bapak Adi Wijoyo." Fatia mengangguk, menyerahkan kunci itu. Pak Budi mengamatinya dengan saksama, lalu tersenyum tipis. "Benar, ini kuncinya. Almarhum Bapak Adi adalah nasabah kami yang sangat teliti. Beliau meninggalkan instruksi yang sangat spesifik." "Instruksi?" tanya Fatia, jantungnya kembali berdebar. "Betul. Sebelum kami mengizinkan ahli waris membuka kotaknya, kami diwajibkan untuk menyerahkan sebuah surat pribadi yang beliau titipkan pada kami. Surat ini tersegel dan hanya boleh dibuka oleh Anda," jelas Pak Budi. Ia kemudian bangkit, membuka sebuah lemari besi di sudut ruangannya, dan mengeluarkan sebuah amplop putih tebal yang sudah agak menguning. Di bagian depan amplop itu, tertulis namanya, "Untuk istriku tercinta, Fatia," dengan tulisan tangan Adi. Pak Budi menyerahkan amplop itu pada Fatia, lalu dengan bijaksana berkata, "Silakan Ibu baca terlebih dahulu. Saya akan menunggu di luar." Sendirian di ruangan itu, Fatia membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Ini bukan sekadar catatan, tapi sebuah surat yang panjang. "Fatia sayang, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di sisimu untuk melindungimu dan Abil. Maafkan aku. Maafkan aku karena pergi terlalu cepat. Aku tahu kamu pasti sangat sedih dan kebingungan sekarang. Tapi aku mohon, kamu harus kuat. Aku menulis surat ini karena aku mengenal ibuku sendiri. Aku mencintainya, tapi aku tidak buta terhadap sifatnya. Keserakahannya dan ketidaksukaannya padamu selalu menjadi ketakutan terbesarku. Aku takut ia akan menyakitimu saat aku tidak ada. Karena itu, jauh-jauh hari aku sudah mempersiapkan ini semua tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan dirimu. Maaf aku harus berrahasia, aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Di dalam kotak simpanan ini, ada semua yang kubangun untukmu dan Abil. Gunakanlah untuk memulai hidup baru. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Terutama rumah kita.
Rumah yang kita tempati itu kubeli dengan hasil kerjaku sendiri, jauh sebelum kita menikah. Itu bukan harta warisan keluarga. Sertifikat aslinya ada di dalam kotak ini. Rumah itu adalah milikmu dan Abil, secara hukum. Jangan pernah merasa kau menumpang. Aku juga meninggalkan sedikit tabungan, deposito, dan polis asuransi. Mungkin tidak banyak, tapi kuharap cukup untuk memberimu waktu untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Hiduplah dengan baik. Besarkan Abil menjadi anak yang hebat. Ceritakan padanya tentang ayahnya, bahwa aku sangat mencintainya. Aku selalu mencintaimu, Fatia. Dari dulu, sekarang, hingga selamanya. Suamimu, Adi. Air mata yang sejak semalam ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia menangis bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena terharu, lega, dan merasakan cinta Adi yang begitu besar, cinta yang bahkan melampaui kematian. Suaminya tidak meninggalkannya begitu saja. Ia telah membangun sebuah benteng untuk melindunginya. Setelah beberapa menit menenangkan diri, ia memanggil Pak Budi. Dengan mata yang masih sembab namun dengan sorot yang kini penuh kekuatan, ia berkata, "Saya siap untuk membuka kotaknya sekarang." Pak Budi membawanya ke sebuah ruangan berdinding baja tebal. Ruang Hasanah. Dengan prosedur yang ketat, menggunakan kunci milik bank dan kunci milik Fatia, sebuah laci logam ditarik keluar. Kotak itu kemudian dibawa ke bilik pribadi. Saat Fatia membukanya, napasnya tertahan. Isinya persis seperti yang dikatakan Adi. Di bagian atas ada beberapa gepok uang tunai yang diikat rapi. Di bawahnya, ada beberapa map. Ia membukanya satu persatu. Sertifikat deposito atas namanya dan nama Abil. Polis asuransi jiwa dengan nilai yang cukup besar, dengan dirinya sebagai penerima manfaat tunggal. Dan yang paling penting, sebuah map tebal berisi sertifikat hak milik, SHM, dan akta jual beli, AJB, rumah mereka, lengkap dengan semua bukti pembayarannya. Semuanya sah, semuanya legal. Ia kini memegang bukti tak terbantahkan. Fatia merasa seolah beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi gelandangan. Ia punya rumah, ia punya dana untuk memulai lagi. Ia dan Abil aman. Saat ia hendak menutup kembali kotak itu, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di dasar kotak, yang tadi tertutup oleh map-map. Sebuah amplop lain. Amplop ini lebih tebal, berwarna coklat, dan tampak kaku. Di bagian depannya hanya tertulis satu kata dengan huruf kapital yang tegas, Ibu. Di atas amplop itu, tertempel secari kertas memo kecil, dengan tulisan tangan Adi yang sama. Berikan ini hanya jika dia sudah melewati batas. Fatia menatap amplop itu. Jika surat pertama tadi adalah perisai yang Adi berikan untuknya, amplop kedua ini terasa berbeda. Amplop ini terasa berat, dingin, dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Ini bukan perisai. Ini adalah sebuah pedang. Sebuah senjata pamungkas yang telah disiapkan Adi. Pertanyaan baru kini muncul di benaknya, menggeser rasa lega yang baru saja ia rasakan. Apa isi surat ini? Rahasia apa yang begitu kuat hingga Adi merasa perlu menyiapkannya sebagai senjata terakhir? Bu Ratmi terbangun keesokan paginya dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak ia rasakan. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden seolah menyambut kemenangannya. Ia meregangkan tubuhnya di atas ranjang, sebuah senyum puas terukir di bibirnya yang tipis. Hening. Itulah suara pertama yang ia sadari. Tidak ada lagi suara tawa atau tangis cempreng Abil yang biasanya mengganggu tidurnya. Tidak ada lagi bayangan Fatia yang mondar-mandir di rumahnya dengan wajah murung yang seolah menyedot semua kebahagiaan. Rumah ini akhirnya kembali menjadi miliknya seutuhnya. Ia merasa telah berhasil melakukan pembersihan, membuang hama yang selama ini menggerogoti hidupnya. Ia bangkit dan berjalan ke dapur untuk membuat secangkir kopi kental, favoritnya. Melewati ruang tengah, matanya menyapu sekeliling. Bersih. Tidak ada lagi mainan dinosaurus atau mobil-mobilan yang berserakan di lantai. Tidak ada lagi jejak-jejak kehidupan dari menantu dan cucu yang ia anggap sebagai beban. Baginya, ini bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Dalam benaknya, ia sudah merangkai pembenaran yang sempurna atas tindakannya. Fatia adalah perempuan pembawa sial. Sejak menikah dengan Adi, usaha kecil-kecilan almarhum suaminya dulu mulai seret. Lalu puncaknya, Adi, putra satu-satunya yang ia banggakan, meninggal dalam kecelakaan. Tentu saja ini semua salah Fatia. Aura buruk perempuan itu pasti yang menyebabkan semua ini terjadi. Begitulah logika bengkok yang ia tanamkan dalam pikirannya, hingga menjadi sebuah kebenaran mutlak. Dan Abil, cucunya itu hanyalah perpanjangan dari Fatia. Setiap kali melihat wajah Abil, ia tidak melihat darah daging putranya,
melainkan bayangan menantunya yang ia benci. Merawat anak itu berarti mengeluarkan uang lebih untuk susu, makanan, dan nanti biaya sekolah. Bu Ratmi merasa tidak punya kewajiban untuk itu. Ia sudah tua, ia berhak menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan nyaman, bukan direpotkan oleh tangisan dan kebutuhan seorang anak kecil. Rumah ini, rumah yang dibeli Adi, adalah haknya. Pensiunnya, jaminan hari tuanya. Ia yang melahirkan Adi, maka sudah sepantasnya semua milik Adi kembali padanya. Sambil menyeruput kopinya, ia mengambil ponselnya. Ada 2 panggilan penting yang harus ia lakukan pagi ini. Yang pertama adalah kepada Pak Joko, seorang makelar properti yang sudah lama ia kenal. "Halo, selamat pagi, Pak Joko," sapanya dengan nada riang. "Ini saya, Ratmi. Saya mau kasih kabar baik. Rumah saya yang di Jalan Kenanga itu sudah siap dijual. Sudah kosong sekarang." Terdengar suara Pak Joko yang antusias di seberang sana. "Wah, bagus itu, Bu. Nanti siang saya bisa mampir untuk ambil foto-foto dan pasang pelang, ya?" Bisa sekali," jawab Bu Ratmi cepat. "Tolong carikan pembeli yang cepat ya, Pak. Saya mau jual cepat saja. Harga kita turunkan sedikit dari pasaran juga tidak apa-apa, yang penting uangnya segera cair." "Saya sudah banyak rencana ini, Pak," katanya sambil tertawa kecil, membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia miliki. Setelah menutup telepon dari Pak Joko, ia segera menekan nomor lain. Nomor Wati, adiknya yang tinggal di kampung, sekaligus rekan gosipnya yang paling setia. Ia perlu menyebarkan versinya sendiri sebelum berita lain sampai ke telinga keluarga besar. "Wati, apa kabar?" sapanya dengan nada yang dibuat sedih, sebuah keahlian yang sudah ia kuasai selama puluhan tahun. "Kakak mau cerita sedikit ini." Ia pun mulai menenun cerita bohongnya. Ia gambarkan Fatia sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih. "Dia pergi, Wati. Tadi malam dia pamit, katanya sudah tidak betah tinggal sama orang tua. Mau cari kehidupannya sendiri di luar sana, katanya. Kakak sudah coba tahan, tapi dia keras kepala. Abil juga dibawa pergi begitu saja. Kasihan sekali cucuku, diseret ibunya entah kemana. Hancur hati kakak ini, Wati. Sudah kehilangan anak, sekarang ditinggal cucu satu-satunya." Bu Ratmi bahkan berhasil memeras beberapa tetes air mata palsu untuk membuat ceritanya semakin meyakinkan. Adiknya di seberang telepon tentu saja langsung termakan, menghujani Fatia dengan sumpah serapah dan mengasihani nasib kakaknya. Misi berhasil. Citranya sebagai mertua yang teraniaya telah aman. Siang itu, setelah Pak Joko datang dan memasang pelang, dijual, besar di depan rumahnya, perasaan kemenangan Bu Ratmi mencapai puncaknya. Ia berjalan-jalan di setiap ruangan, mengelus perabotan peninggalan Adi, dan mulai berhitung. Uang hasil penjualan rumah ini bisa ia gunakan untuk merenovasi rumah peninggalan orang tuanya di kampung menjadi lebih mewah dari rumah tetangga. Sisanya bisa ia pakai untuk membeli perhiasan emas baru dan mendaftar umrah, agar semua orang melihat betapa sukses dan salehnya ia di masa tua. Ia tersenyum puas. Akhirnya, setelah sebulan penuh kesuraman pasca kematian Adi, masa depannya terlihat begitu cerah. Menjelang sore, saat ia sedang asyik menonton sinetron di televisi sambil menikmati pisang goreng, bel pintu berbunyi. Agak kesal karena waktu santainya terganggu, ia berjalan ke depan untuk membuka pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, menyodorkan sebuah paket dokumen. "Permisi, Bu. Ada surat untuk Ibu Ratmi," kata kurir itu. Bu Ratmi menandatangani bukti penerimaan dengan acuh tak acuh. Ia melirik amplop coklat besar itu. Di sudut kiri atas, tertera sebuah logo dan nama yang asing baginya, Kantor Hukum Wahyudi Rekan. Mungkin surat penawaran dari bank, atau promosi asuransi, pikirnya. Ia meletakkannya di meja dan kembali melanjutkan menonton sinetronnya yang sedang seru. Baru setelah sinetronnya selesai, ia teringat pada surat itu. Dengan rasa penasaran yang tidak seberapa, ia mengambil pembuka surat dan merobek ujung amplopnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas berkop surat resmi. Matanya mulai membaca baris pertama. Perihal, surat pemberitahuan dan peringatan. Keningnya sedikit berkerut. Aneh. Ia melanjutkan membaca. Dengan hormat, berdasarkan surat wasiat yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan nomor registrasi XXX PDTP 2025 PN Jakarta PST, yang dibuat oleh almarhum Bapak Adi Wijoyo pada tanggal. Jantung Bu Ratmi mulai berdebar sedikit lebih cepat. Surat wasiat? Adi tidak pernah bilang apa-apa soal surat wasiat. Dengan ini kami memberitahukan bahwa seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang terdaftar atas nama almarhum, termasuk namun tidak terbatas pada rekening bank, polis asuransi,
dan properti berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kenangan nomor 12, secara hukum telah jatuh kepada ahli waris yang sah yaitu istri beliau, Ibu Fatia, dan putra beliau, Abil. Tangan Bu Ratmi mulai gemetar. Gelas teh yang ada di meja bergetar kecil saat tangannya tak sengaja menyenggolnya. Ia membaca ulang kalimat itu, matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Ini penipuan. Ia memaksa matanya untuk membaca paragraf terakhir. Paragraf yang menjadi paku terakhir bagi peti mati angan-angannya. Berdasarkan poin pound di atas, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa status Ibu Ratmi saat ini adalah menempati properti yang bukan merupakan hak milik Ibu. Kami memberikan waktu bagi Ibu untuk mengosongkan properti tersebut secara sukarela sebelum kami menempuh langkah hukum selanjutnya. Seketika, dunia Bu Ratmi menjadi senyap. Suara televisi yang tadinya ramai terasa begitu jauh. Warna-warna di sekelilingnya seolah memudar menjadi abu-abu. Surat itu terlepas dari genggamannya yang lemas, melayang turun dan mendarat tanpa suara di atas karpet. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa seperti jeli, tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia ambruk terduduk di sofa. Kemenangan yang ia rasakan sepanjang hari ini ternyata hanyalah sebuah ilusi. Istana megah yang ia bangun dalam imajinasinya hancur menjadi debu hanya dalam hitungan menit. Ia bukan ratu di rumah ini. Ia bahkan bukan pemiliknya. Ia hanyalah seorang penunggu. Seorang penghuni liar. Hening. Sunyi. Hanya suara detak jam dinding di ruang tengah yang terdengar, memecah keheningan yang mencekik. Bagi Bu Ratmi, setiap detak jam itu terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis atas nasibnya. Ia masih terduduk lemas di sofa, matanya menatap kosong ke arah surat yang tergeletak di lantai. Surat dari neraka. Pikirannya menolak untuk menerima kenyataan ini. Ini pasti mimpi buruk. Sebentar lagi ia akan bangun dan semuanya akan kembali normal. Ia memejamkan matanya erat-erat, lalu membukanya lagi. Surat itu masih di sana. Kertas putih itu seolah mengejeknya, menertawakan kebodohannya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia membungkuk dan memungutnya. Ia membacanya lagi. Dan lagi. Dan lagi. Berharap ada satu kata pun yang berubah. Tapi tidak. Bahasa hukum yang kaku dan dingin itu tidak memberikan celah sedikit pun untuk disalahartikan. Semuanya sudah final. Fatia dan Abil adalah pemilik sah rumah ini. Gelombang pertama yang menghantamnya adalah penyangkalan, yang dengan cepat disusul oleh gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat, kepanikan murni. Pikirannya yang tadinya kosong kini dipenuhi oleh skenario-skenario mengerikan. Diusir. Ia akan benar-benar diusir dari rumah ini. Kemana ia harus pergi? Menumpang pada Wati di kampung? Memalukan. Ia tidak akan sanggup menanggung malu di hadapan adik dan kerabatnya setelah semua bualan kesuksesannya. Tinggal di kontrakan kecil? Ia tidak punya uang. Uang kiriman bulanan dari Adi adalah satu-satunya sumber penghasilannya, dan kini ia sadar, bahkan uang itu pun mungkin akan berhenti. Ia akan menjadi tua, miskin, dan sendirian. Gelandangan. Kata yang kemarin ia ludahkan pada Fatia kini berbalik, dan menghantam wajahnya sendiri dengan kekuatan 100 kali lipat. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Dadanya terasa sesak seolah diremas. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan tengkuknya. Arogansi dan kebencian yang selama ini menjadi perisainya kini telah hancur berkeping-keping, meninggalkannya telanjang dalam ketakutan. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa menolongnya sekarang adalah orang yang sama yang paling ia benci. Fatia. Menantunya yang baru saja ia usir seperti binatang. Sebuah kesadaran yang begitu pahit dan memalukan. Strategi harus segera diubah. Topeng keangkuhan harus dilepas dan diganti dengan topeng penyesalan. Ia harus memohon, merayu, dan jika perlu, menjilat kembali ludahnya sendiri. Ia harus bisa membawa Fatia kembali ke dalam genggamannya, sebelum pengacara itu bertindak lebih jauh. Dengan pikiran itu, ia meraih ponselnya. Tangannya begitu gemetar, hingga ia salah menekan nomor beberapa kali. Akhirnya, ia berhasil menemukan kontak Fatia, yang belum sempat ia hapus. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur suaranya agar terdengar serak dan penuh penyesalan, lalu menekan tombol panggil. Di saat yang bersamaan, di kamar kos Sarah yang hangat, Fatia baru saja selesai menceritakan semua penemuannya. Sarah memeluknya erat, ikut merasakan kelegaan dan kebahagiaan temannya. Aku tahu kamu wanita kuat, Tia. Aku tahu Adi tidak akan meninggalkan kalian begitu saja, seru Sarah. Tawa lega akhirnya terdengar dari bibir Fatia, tawa pertama yang tulus sejak sebulan terakhir. Abil, yang sedang asyik menggambar, ikut tertawa melihat ibunya bahagia. Suasana penuh harapan itu tiba-tiba terinterupsi oleh dering ponsel Fatia.
Fatia mengambil ponselnya dari atas meja. Nama, mertua, tertera di layar. Seketika, senyum di wajahnya memudar. Jantungnya berdebar, kali ini bukan karena takut, melainkan karena waspada. Untuk apa wanita itu meneleponnya? Sarah, yang melihat perubahan raut wajah Fatia, segera menenangkannya. Angkat saja. Hadapi dia. Ingat, kamu yang pegang kendali sekarang. Bisik Sarah, memberinya kekuatan. Fatia mengangguk, menarik napas, lalu menggeser tombol hijau. Halo, sapanya, suaranya datar dan dingin. Terdengar isak tangis yang dibuat-buat dari seberang. Fatia, anakku ini ibu. Suara Bu Ratmi terdengar serak dan bergetar. Sebuah pertunjukan drama yang luar biasa. Fatia diam, tidak merespons. Merasa mendapat panggung, Bu Ratmi melanjutkan aktingnya. Nak, maafkan ibu soal kemarin malam. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu sedang banyak pikiran, stres sejak ayahmu tidak ada. Ibu tidak bermaksud begitu, nak. Ibu hilaf. Sungguh, ibu menyesal. Fatia tetap diam. Pikirannya memutar ulang bayangan Abil yang menggigil di teras. Hilaf? Stres? Alasan itu terdengar begitu dangkal dan menghina. Pulanglah, nak. Pulang ke rumah. Ya? Ini rumahmu juga, rumah Abil, bujuk Bu Ratmi lagi, suaranya semakin memelas. Nenek kangen sekali sama Abil, seharian ini rumah sepi sekali tanpa dia. Nenek tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa makan, terus memikirkan kalian berdua di luar sana kedinginan. Maafkan nenek, ya, sayang. Fatia hampir tertawa sinis mendengarnya. Kerinduan macam apa yang baru muncul setelah surat dari pengacara datang? Ia melirik Abil yang kini menatapnya dengan pandangan bertanya. Ia mengelus kepala putranya, lalu kembali fokus pada panggilan telepon itu. Cukup sudah sandiwara ini. Setelah Bu Ratmi menyelesaikan rentetan permohonan dan penyesalan palsunya, hanya keheningan yang ia dapatkan dari Fatia. Keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada amarah. Fatia, kamu masih di sana, kan, nak? Tanya Bu Ratmi cemas. Akhirnya, Fatia angkat bicara. Suaranya terdengar sangat tenang, jernih, dan tanpa emosi. Sebuah ketenangan yang mematikan. Saya akan pulang besok, Bu. Secercah harapan langsung menyala di hati Bu Ratmi. Berhasil. Rencananya berhasil. Oh, syukurlah, nak. Ibu akan siapkan makanan kesukaanmu dan Abil. Tapi saya tidak sendiri, potong Fatia, mematikan euforia Bu Ratmi seketika. Bu Ratmi mengerutkan kening. Maksudmu, kamu bersama temanmu? Mohon siapkan diri ibu untuk bertemu pengacara saya. 3 kata terakhir itu menghantam Bu Ratmi seperti sambaran petir. Pengacara. Pengacara saya. Itu bukan kalimat yang diucapkan oleh menantu yang penurut dan lemah. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang lawan. Setelah mengucapkan kalimat itu, Fatia langsung menutup telepon, tidak memberikan kesempatan bagi Bu Ratmi untuk merespons. Bu Ratmi menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan tatapan nanar. Suara Fatia yang dingin dan kata, pengacara, terus terngiang di telinganya. Harapan terakhirnya telah pupus. Fatia tidak termakan bujukannya. Ia tidak akan pulang sebagai menantu yang bisa ia kendalikan, melainkan sebagai pemilik sah rumah yang datang bersama kuasa hukumnya. Ketakutan yang tadi sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh, mencengkeramnya dalam kengerian yang absolut. Besok hari penghakiman itu akan tiba. Dan ia sama sekali tidak siap. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi pagi yang dipenuhi keputusasaan atau ketidakpastian. Hari ini adalah hari perhitungan. Di kamar kosnya yang mungil, Fatia bersiap-siap bukan sekadar untuk pergi, melainkan untuk berperang. Perang tanpa senjata, yang akan ia menangkan dengan ketenangan dan kebenaran. Ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudutnya, menatap pantulan dirinya. Wajahnya masih pucat dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, sisa dari malam-malam tanpa tidur. Namun, sorot matanya berbeda. Di sana ada api. Api kecil yang dinyalakan oleh harapan dan kini berkobar menjadi tekad yang membara. Sarah membantunya memilih pakaian. Tidak ada yang mewah. Hanya sebuah blus batik sederhana yang sedikit kebesaran dan rok panjang berwarna gelap. Pakaian yang bersih dan sopan. Kamu terlihat kuat, Tia, kata Sarah, merapikan kerah blus temannya. Pakaian ini bukan untuk pamer, melainkan untuk menunjukkan martabat. Martabat seorang istri dan seorang ibu yang datang untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Sebelum pergi, ia memeluk Abil erat-erat.
Putranya itu menatapnya dengan pandangan polos, tidak mengerti sepenuhnya mengapa ibunya harus pergi ke tempat nenek jahat lagi. Ibu pergi sebentar saja. Ya, sayang, bisik Fatia, mengecup kening Abil. Ibu mau ambil rumah kita kembali, biar adek bisa main lagi di kamar adek. Abil di sini dulu sama Tante Sarah, jadi anak baik, ya? Iya, Ibu. Nanti kalau adek sudah punya rumah lagi, Tante Sarah boleh main ke tempat kita, kan? Tanyanya. Pertanyaan sederhana itu menghantam Fatia dengan gelombang emosi. Tentu saja, sayang. Tentu saja boleh. Ia menyerahkan Abil ke dalam pengawasan Sarah, hatinya sedikit lebih ringan karena tahu putranya berada di tangan yang aman. Fatia bertemu dengan Pak Wahyudi di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari kantor sang pengacara. Pria parubaya itu menyambutnya dengan senyum tenang yang menular. Ia memesankan teh hangat untuk Fatia, melihat tangan kliennya yang sedikit gemetar. Gugup? Tanyanya dengan lembut. Fatia mengangguk. Sedikit, Pak. Itu wajar, kata Pak Wahyudi. Ingat, Bu Fatia, hari ini kita hanya akan menyampaikan fakta. Ibu tidak perlu berdebat, tidak perlu terpancing emosi. Biarkan dokumen yang berbicara. Ibu mertua Anda kemungkinan besar akan mencoba berbagai cara, mulai dari memohon, memanipulasi dengan air mata, hingga marah-marah dan menuduh. Saat itu terjadi, tetaplah tenang. Pandang saya, dan biarkan saya yang menangani. Ia kemudian menyerahkan sebuah map tebal kepada Fatia. Di dalamnya ada salinan resmi surat wasiat yang telah disahkan pengadilan, salinan sertifikat rumah, dan dokumen pendukung lainnya. Memegang map itu di tangannya, Fatia merasakan gelombang kekuatan. Ini bukan lagi hanya keyakinan, ini adalah bukti. Bukti hitam di atas putih. Saya mengerti, Pak. Saya siap. Perjalanan menuju Jalan Kenanga terasa singkat. Saat mobil Pak Wahyudi berbelok ke jalan menuju rumahnya, pemandangan pertama yang menyambut mereka adalah sebuah plang besar berwarna kuning yang tertancap di halaman depan. Huruf-huruf merah besar di atasnya seolah berteriak, "Dijual, hubungi Joko 0812XXXXXXX." Pemandangan itu begitu ironis, sebuah monumen keserakahan yang nyata. Fatia menarik napas tajam. Mertuanya benar-benar tidak membuang waktu. Mereka parkir dan berjalan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan di atas sejarah kepedihannya. Inilah tempat di mana ia pernah berharap membangun keluarga bahagia, dan inilah tempat yang sama di mana ia dibuang ke tengah badai. Pak Wahyudi berjalan di sisinya, kehadirannya yang solid memberinya kekuatan. Fatia mengangkat tangannya dan menekan bel. Setelah beberapa saat yang terasa menegangkan, pintu terbuka. Bu Ratmi berdiri di ambang pintu. Penampilannya jauh dari kesan angkuh 2 hari yang lalu. Wajahnya kuyu, matanya bengkak dan merah, dan ia memaksakan seulas senyum yang terlihat lebih seperti sebuah ringisan kesakitan. Begitu melihat Fatia, ia langsung merentangkan tangannya, mencoba memeluk menantunya. Fatia, anakku, akhirnya kamu pulang, nak? Ibu khawatir sekali, serunya dengan suara serak yang dibuat-buat. Namun, Fatia tidak maju. Ia berdiri diam di tempatnya, tidak menyambut pelukan itu. Sikapnya yang dingin dan menjaga jarak sudah menjadi jawaban pertama. Selamat siang, Bu, sapanya, nadanya sopan namun tanpa kehangatan sedikitpun. Melihat adegan itu, Pak Wahyudi segera melangkah maju, memecah sandiwara yang canggung itu. Selamat siang, Ibu Ratmi. Perkenalkan, saya Wahyudi, kuasa hukum dari Ibu Fatia, katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Penyebutan status, kuasa hukum, langsung mengubah atmosfer pertemuan itu dari drama keluarga menjadi urusan resmi. Senyum di wajah Bu Ratmi membeku. Ia menatap Pak Wahyudi dengan waspada, lalu kembali menatap Fatia dengan tatapan terluka yang dibuat-buat. Pengacara? Untuk apa bawa pengacara? Nak, masalah keluarga, kan, bisa kita selesaikan baik-baik. Silakan kita bicara di dalam, Bu, kata Pak Wahyudi, mengabaikan pertanyaan itu dan dengan sopan mengarahkan mereka untuk masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Di sofa yang sama tempat Bu Ratmi ambruk setelah membaca surat peringatan kemarin. Ironisnya, kini ia duduk di tepi sofa, tampak tegang dan terpojok, sementara Fatia dan Pak Wahyudi duduk dengan tenang di seberangnya. Meja kaca di antara mereka menjadi panggung utama. Tanpa basa-basi, Pak Wahyudi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map yang tadi ia berikan pada Fatia. Ia meletakkan dokumen-dokumen itu satu persatu di atas meja. Surat wasiat, sertifikat hak milik, akta jual beli. Ibu Ratmi, kedatangan kami hari ini adalah untuk menegaskan kembali apa yang telah kami sampaikan melalui surat kemarin.
Sesuai dengan hukum yang berlaku dan wasiat terakhir dari almarhum putra ibu, seluruh kepemilikan rumah ini beserta isinya telah beralih sepenuhnya kepada Ibu Fatia dan putranya, Abil. Setiap kata yang diucapkan Pak Wahyudi terdengar seperti dentuman palu. Bu Ratmi menatap dokumen-dokumen itu seolah itu adalah ular berbisa. Topeng kesedihannya mulai retak. Tidak, itu tidak mungkin. Bisiknya. Semua dokumen ini asli dan telah disahkan oleh lembaga negara yang berwenang. Bu, lanjut Pak Wahyudi dengan sabar. Almarhum Bapak Adi telah mempersiapkan semuanya dengan sangat rapi. Saat itulah topeng Bu Ratmi hancur berkeping-keping. Penyangkalan cepat berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Wajahnya memerah, dan urat-urat di lehernya menonjol. Palsu. Ini semua pasti palsu. Teriaknya, menunjuk dokumen-dokumen itu dengan jari gemetar. Aku tidak percaya. Adi tidak mungkin melakukan ini padaku, ibunya sendiri. Ia kemudian memalingkan tatapan buasnya ke arah Fatia. Ini pasti ulahmu. Dasar perempuan ular. Kamu pasti sudah mempengaruhi anakku. Kamu mencuci otaknya agar melawan ibunda sendiri. Fatia tetap diam, teringat pesan Pak Wahyudi untuk tidak terpancing. Ia hanya menatap mertuanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Melihat keheningan Fatia sebagai kelemahan, Bu Ratmi semakin menjadi-jadi. Ia berdiri, napasnya memburu, matanya menyala-nyala karena amarah dan keputusasaan. Aku tahu. Kamu pasti pakai guna-guna, kan? Kamu pelet anakku supaya dia tunduk padamu dan melupakan ibu yang sudah melahirkannya. Dasar wanita licik. Tidak tahu diri. Tuduhan terakhir itu, tuduhan menggunakan ilmu gaib untuk memanipulasi cinta suaminya, adalah penghinaan tertinggi. Itu menodai kenangan suci Fatia akan Adi. Itu adalah batasnya. Kemarahan Bu Ratmi telah melewati batas yang Adi tuliskan dalam pesannya. Saat itulah, Fatia bergerak. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia meraih tas tangannya. Seluruh kebisingan di ruangan itu seolah terhenti, menunggu apa yang akan ia lakukan. Ia tidak berteriak, tidak membantah. Ia hanya mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari dalam tasnya. Amplop yang sama yang ia temukan di dasar kotak simpanan. Dengan sangat perlahan, ia meletakkannya di atas meja kaca, di antara dirinya dan ibu mertuanya. Teriakan Bu Ratmi terhenti di tenggorokannya. Matanya terpaku pada amplop itu. Pada tulisan tangan yang sangat ia kenali. Tulisan tangan Adi, putranya. Fatia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Bu Ratmi. Suaranya keluar, jernih dan mantap, membelah keheningan yang tegang. Adi menitipkan ini untuk ibu. Ruangan itu mendadak senyap. Bahkan suara jarum jam dinding yang berdetak seolah menahan napas. Amplop coklat itu tergeletak di tengah meja, menjadi pusat dari semua ketegangan. Bu Ratmi menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Tulisan tangan Adi di sana begitu nyata, sebuah gema dari masa lalu yang datang untuk menghakiminya. Kemarahannya yang tadi membuncah kini surut, digantikan oleh firasat buruk yang dingin merayap di punggungnya. Apalagi ini? Kejutan apalagi yang telah disiapkan putranya? Dengan gerakan kasar yang berusaha menutupi tangannya yang gemetar, Bu Ratmi menyambar amplop itu dari meja. Ia merobeknya tanpa sabar, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat di dalamnya. Pak Wahyudi dan Fatia hanya memperhatikan dalam diam, memberikan ruang bagi momen kebenaran ini untuk terungkap. Bu Ratmi mulai membaca. Baris pertama langsung menusuknya. Ibu, aku menulis surat ini dengan hati yang sangat berat. Surat yang kuharap tidak akan pernah perlu ibu baca. Ini bukan surat permohonan maaf atau surat rindu seorang anak. Ini adalah surat konfrontasi. Bu Ratmi terus membaca, dan setiap paragraf yang ia lewati bagaikan lapisan kulit yang dikupas dari egonya, menelanjangi semua kebohongannya. Sejak aku mengenalkan Fatia pada ibu, aku sudah melihatnya. Aku melihat tatapan tidak suka ibu, cara ibu membanding-bandingkannya dengan wanita lain, cara ibu menyindir latar belakang keluarganya yang sederhana. Aku diam, Bu. Aku diam karena aku berharap waktu akan mengubah pandangan ibu. Aku berharap ibu bisa melihat kebaikan hati dan ketulusan wanita yang kucintai, sama seperti aku melihatnya. Tapi aku salah. Harapanku sia-sia. Wajah Bu Ratmi menegang. Ia ingat betul semua kejadian itu. Pesta keluarga di mana, ia dengan sengaja memuji-muji anak seorang kenalan yang kaya raya di depan Fatia. Sindirannya tentang masakan Fatia yang terlalu kampungan. Semua itu ia lakukan dengan sengaja, berharap Adi akan sadar dan meninggalkan perempuan itu. Ternyata, Adi tidak buta. Ia melihat semuanya. Surat itu berlanjut, nadanya semakin tegas dan penuh kekecewaan.
Aku tahu ibu tidak pernah tulus menerimanya. Dan setelah Abi lahir, aku pikir kehadiran cucu akan melunakkan hati ibu. Lagi-lagi aku salah. Ibu bahkan tega meminta uang dariku di belakang Fatia, dengan alasan untuk kebutuhan sehari-hari, padahal aku tahu uang belanja yang kuberikan lebih dari cukup. Ibu mengeluh padaku bahwa Fatia pelit, padahal dialah yang dengan susah payah mengatur keuangan kita agar bisa menabung untuk masa depan Abil. Ibu mencoba mengadu domba kami. Pikiran Bu Ratmi melayang ke sebuah sore beberapa bulan sebelum Adi meninggal. Ia memang pernah menelepon Adi di kantor, mengeluh kekurangan uang dan menyalahkan Fatia. Adi hanya diam di telepon, lalu mentransfer sejumlah uang tanpa banyak komentar. Bu Ratmi mengira putranya itu percaya padanya. Sekarang ia sadar, diamnya Adi bukanlah tanda persetujuan, melainkan tanda kekecewaan yang mendalam. Semakin dalam ia membaca, semakin hancur pertahanannya. Surat itu adalah cermin yang memantulkan semua keburukan sifatnya yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng keibuan. Puncaknya adalah paragraf yang menjelaskan alasan di balik surat wasiat itu. Maka dari itu, Bu, jangan salahkan Fatia atas surat wasiat ini. Surat wasiat ini ada bukan karena pengaruhnya. Surat wasiat ini ada karena ibu. Karena aku mengenal ibu lebih baik dari siapapun. Aku tahu, jika aku tidak melakukan ini, ibu akan mengambil segalanya. Ibu akan tega menyingkirkan istri dan anakku, darah dagingku sendiri, demi uang dan rumah. Surat wasiat ini adalah satu-satunya caraku untuk melindungi mereka saat aku sudah tidak bisa lagi melakukannya. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan ibu sendiri. Bu Ratmi terkesiap. Sebuah sangkalan tercekat di tenggorokannya. Tidak ada lagi yang bisa ia bantah. Putranya sendiri yang telah menulis vonisnya. Ia telah diadili dan dinyatakan bersalah oleh anaknya sendiri. Dan kemudian, datanglah pukulan terakhir. Pukulan yang tidak hanya meruntuhkan harga dirinya, tapi juga menghancurkan fondasi masa depannya. Sebagai baktiku yang terakhir, aku tidak akan membiarkan ibu hidup dalam kesulitan. Selama ini, uang bulanan yang rutin aku kirim ke rekening ibu, yang kukatakan sebagai tambahan dari gajiku, sebenarnya bukanlah uangku. Itu adalah dana investasi dari sisa dana pensiun almarhum ayah yang aku kelola. Aku sengaja melakukannya agar ibu tetap merasa terhormat. Namun, aku juga sudah membuat perjanjian dengan pihak bank. Jika terjadi sengketa hukum atas asetku yang melibatkan ibu, atau jika surat wasiat ini secara resmi dibacakan oleh pengacara, maka pencairan dana bulanan itu akan dihentikan secara permanen pada hari yang sama. Aku sudah mengatur semuanya. Maafkan aku, Bu. Belajarlah untuk hidup mandiri. Lembaran surat itu terlepas dari genggamannya, melayang jatuh ke lantai untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Tapi kali ini, efeknya jauh lebih menghancurkan. Bukan hanya rumah yang hilang. Bukan hanya warisan. Sumber penghidupan satu-satunya, jaring pengaman terakhirnya, kini telah putus. Adi tidak hanya membangun benteng untuk melindungi Fatia, ia juga telah merobohkan istana Bu Ratmi hingga ke fondasinya. Sebuah suara serak dan parau keluar dari mulutnya, lebih mirip lenguhan hewan yang terluka daripada suara manusia. Tidak, Adi, anakku. Ia menatap Fatia dengan mata yang kini kosong, tidak ada lagi amarah, hanya kekalahan total. Kamu tega melakukan ini pada ibu yang melahirkan suamimu, bisiknya, sebuah upaya terakhir yang menyedihkan untuk menarik simpati. Fatia, yang sejak tadi diam membatu, akhirnya menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan sedikit dari rasa sakitnya terlihat. Ibu bicara soal tega, suaranya rendah namun tajam. Di mana hati ibu saat cucu ibu sendiri, putra dari anak yang ibu banggakan itu, menggigil kedinginan dan kelaparan di teras selama 5 jam? Di mana hati ibu saat ibu meneriakinya sebagai beban? Hak seorang ibu? Di mana hak Abil sebagai seorang cucu? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Bu Ratmi ambruk kembali ke sofa, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang kini nyata, tangisan seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Melihat tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Pak Wahyudi bangkit berdiri. Ia menatap Bu Ratmi dengan tatapan profesional yang dingin. Sesuai prosedur, kami memberikan ibu waktu 48 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi ibu dan meninggalkan rumah ini secara sukarela, katanya dengan tegas. Setelah itu, kami akan terpaksa menempuh jalur hukum untuk melakukan pengosongan paksa. Mohon kerjasamanya. Ultimatum itu adalah penutup dari segalanya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Fatia bangkit, mengikuti Pak Wahyudi. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak perlu melihat kehancuran wanita itu lebih lama. Saat ia melangkah keluar dari pintu depan, melewati plang, dijual, yang sebentar lagi akan ia cabut,
dan menghirup udara bebas, ia tidak merasakan euforia kemenangan. Rasanya hampa, sedih, namun juga damai. Perang telah usai. Keadilan, yang disiapkan oleh cinta suaminya dari balik kubur, akhirnya telah ditegakkan. Ia meninggalkan Bu Ratmi di dalam rumah itu, sendirian, untuk meratapi puing-puing yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. 48 jam terasa seperti sebuah keabadian yang penuh debaran. Fathia dan Abil menghabiskan 2 hari itu di kamar kos Sarah, dalam sebuah penantian yang ganjil. Di satu sisi, ada rasa cemas akan kemungkinan Bu Ratmi menolak pergi atau membuat keributan. Di sisi lain, ada seberkas cahaya harapan yang begitu terang, harapan untuk akhirnya bisa pulang ke sebuah tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Sarah menjadi malaikat pelindung mereka selama masa transisi itu. Ia memastikan Abil tetap ceria dengan mengajaknya menggambar dan menonton kartun, sementara ia menjadi telinga dan sandaran bagi Fathia, yang pikirannya terus berkecamuk. Fathia menggunakan waktu itu untuk mencerna segalanya. Kemenangan ini terasa aneh, bercampur dengan sisa-sisa kesedihan atas keluarga yang hancur. Tidak ada sorak-sorai, yang ada hanyalah kelegaan yang dalam dan sunyi. Tepat setelah batas waktu 48 jam berakhir, Pak Wahyudi menelepon. Ia telah mengirim seorang staf untuk memeriksa keadaan dan mengonfirmasi bahwa rumah itu telah kosong. Kunci rumah, seperti yang diinstruksikan, ditinggalkan di bawah keset depan. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan jantung yang berdebar kencang, Fathia menggandeng tangan Abil. Setelah berterima kasih sedalam-dalamnya pada Sarah dan berjanji akan segera membalas semua kebaikannya, mereka berjalan kaki menuju rumah mereka yang hanya berjarak beberapa blok. Setiap langkah terasa semakin nyata. Saat gerbang hitam itu terlihat, Abil menarik tangan ibunya. "Ibu, apakah nenek masih ada di dalam?" Tanyanya dengan suara kecil, ada nada takut di dalamnya. Fathia berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan putranya. Ia memegang kedua bahu mungil itu dan menatap mata Abil dengan tatapan lembut namun mantap. "Nenek sudah tidak ada, sayang. Sekarang ini rumah kita. Hanya ada ibu dan Abil. Semuanya aman sekarang." Keyakinan di mata ibunya sepertinya cukup untuk menenangkan Abil. Fathia mengambil kunci dari bawah keset, merasakan dinginnya logam di tangannya. Ia memasukkan kunci itu ke lubang pintu, memutarnya, dan mendorong pintu hingga terbuka. Mereka melangkah masuk ke dalam keheningan. Rumah itu terasa asing. Gema langkah kaki mereka terdengar begitu jelas di ruangan yang kosong. Bu Ratmi telah pergi. Ia membawa semua barang pribadinya. Kamarnya benar-benar kosong, hanya menyisakan ranjang dan lemari kayu tua. Tidak ada lagi foto-fotonya, pajangan-pajangan keramiknya, atau bahkan bau minyak angin khasnya yang dulu selalu tercium. Kepergiannya seolah telah menyedot semua energi lama yang menyesakkan dari rumah itu. Udara terasa lebih ringan, lebih mudah untuk dihirup. Abil, yang tadinya bersembunyi di belakang kaki ibunya, perlahan-lahan memberanikan diri. Matanya yang bulat mengamati sekeliling. Lalu, seolah sadar bahwa ancaman itu benar-benar telah sirna, ia melepaskan genggaman tangan ibunya dan berlari menuju kamarnya sendiri. "Mainanku," teriaknya gembira. Ia menemukan semua mainannya masih tersimpan rapi di dalam kotak. Bu Ratmi, dalam ketergesaannya, tidak sempat mengusik barang-barang milik cucunya. Suara tawa Abil yang riang mulai mengisi kekosongan rumah itu, seperti musik pertama yang dimainkan di sebuah panggung yang baru. Suara itu adalah tanda kehidupan telah kembali. Melihat putranya bahagia, Fathia merasa hatinya menghangat. Ia meletakkan tasnya dan memulai sebuah ritual. Ini bukan sekadar pindah rumah. Ini adalah proses reklamasi, merebut kembali ruang hidup mereka. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuka semua jendela dan pintu di seluruh rumah, membiarkan angin sore dan sisa cahaya matahari masuk, mengusir hawa pengap dan kenangan buruk yang tertinggal. Ia kemudian masuk ke kamar utama, kamar tidurnya bersama Adi dulu, yang selama sebulan terakhir ditempati oleh Bu Ratmi. Ia menarik sprei, sarung bantal, dan selimut dari atas ranjang dengan kasar, menggulungnya, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah besar. Ia tidak akan mencucinya. Ia akan membuangnya, bersama semua jejak wanita itu. Ia menggantinya dengan sprei bersih yang ia bawa dari tasnya, sprei dengan motif bunga aster kecil yang dulu ia beli bersama Adi. Selama beberapa jam berikutnya, ia membersihkan rumah tanpa lelah. Ia menyapu setiap sudut, mengepel lantai dengan cairan pembersih beraroma lemon yang segar, dan mengelap debu dari setiap permukaan. Setiap gerakan menyapu dan mengelap terasa seperti tindakan simbolis, menghapus masa lalu yang kotor dan mempersiapkan kanvas yang bersih untuk masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia memasak di dapurnya sendiri dengan perasaan damai. Hanya menu sederhana, nasi hangat dan telur dadar kecap kesukaan Abil.
Mereka duduk berdua di meja makan. Biasanya, makan malam di rumah ini selalu diiringi tatapan sinis atau sindiran pedas dari Bu Ratmi. Tapi malam ini, hanya ada keheningan yang nyaman, diselingi oleh celoteh Abil tentang dinosaurusnya. "Ibu, telurnya enak," kata Abil dengan mulut penuh. Fatia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. "Makan yang banyak, ya, jagoan ibu." Di momen sederhana itu, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, Fatia merasakan kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan bukanlah saat ia melihat mertuanya hancur, melainkan saat ini, ketika ia bisa duduk dengan tenang dan melihat putranya makan dengan lahap, di rumah mereka sendiri, tanpa rasa takut. Setelah Abil tertidur di kamarnya yang nyaman, Fatia berjalan pelan menyusuri rumah. Ia menyentuh dinding, gagang pintu, bingkai foto pernikahannya dengan Adi yang masih tergantung di dinding ruang keluarga. "Ini rumahku," bisiknya dalam hati. "Ini rumah kami." Rasa aman yang telah lama hilang kini kembali memeluknya. Ia merasa dilindungi, bukan hanya oleh dinding rumah ini, tapi juga oleh cinta Adi yang tak pernah padam. Ia masuk ke kamarnya dan memutuskan untuk merapikan sisa-sisa barang peninggalan Adi yang ada di dalam lemari. Di laci paling bawah meja kerja suaminya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Ia teringat bahwa laci itu selalu dikunci. Didorong rasa penasaran, ia mengambil gantungan kunci motor Adi yang ada di dalam kotak simpanan ban. Salah satu kunci kecil di gantungan itu pas dengan lubang kunci laci. Laci itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya tidak banyak barang, hanya beberapa buku tabungan lama dan setumpuk kertas. Namun, matanya tertuju pada sebuah amplop putih yang tergeletak di paling atas. Amplop itu tidak disegel. Di bagian depannya, tertulis nama "Ibu" dengan tulisan tangan Adi. Surat ini terlihat lebih tua. Kertasnya sedikit lebih kusam dibandingkan surat yang ia berikan pada Bu Ratmi kemarin. Ini adalah surat yang berbeda. Surat yang ditulis, namun tidak pernah dikirimkan. Hatinya berdebar. Apalagi yang ingin Adi sampaikan pada ibunya? Tanpa ragu, ia mengeluarkan surat itu dan mulai membacanya di bawah temaram lampu tidur. Surat yang ada di tangan Fatia ternyata sangat berbeda dari surat terakhir yang menghancurkan Bu Ratmi. Jika surat yang kemarin adalah vonis seorang hakim, maka surat ini adalah permohonan tulus dari seorang anak. Fatia membacanya perlahan, setiap kata meresap ke dalam hatinya. "Ibu, apa kabar? Aku harap ibu baik-baik saja. Aku menulis surat ini karena ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Bu, aku sangat mencintai Fatia. Dia adalah istri yang baik, dan sekarang, dia adalah ibu yang luar biasa untuk Abil, cucu ibu. Tapi kenapa rasanya ibu tidak bisa melihatnya? Aku mohon, Bu, terimalah dia sebagai putrimu sendiri. Bukalah hati ibu untuknya, dan untuk Abil. Aku takut, Bu. Aku takut kesalahpahaman ini akan terus berlanjut. Aku takut ibu lebih mementingkan harta dan pandangan orang lain daripada kebahagiaan keluargaku. Rumah, uang, semua itu bisa dicari. Tapi keluarga yang utuh dan penuh cinta, itu tak ternilai harganya. Aku mohon, Bu, jangan biarkan sifat buruk membutakan hati nurani ibu. Aku tidak ingin suatu hari nanti harus memilih antara ibu dan istriku. Karena mereka berdua adalah duniaku. Aku akan menyimpan surat ini dulu, berharap suatu hari nanti aku punya keberanian untuk memberikannya atau, lebih baik lagi, aku tidak perlu memberikannya karena ibu sudah berubah. Putramu, Adi. Fatia melipat kembali surat itu dengan tangan gemetar. Air mata menetes di pipinya, bukan lagi air mata kesedihan atas nasibnya, melainkan air mata untuk suaminya. Adi ternyata telah lama menderita dalam diam. Ia terperangkap di tengah-tengah, mencoba menjadi jembatan antara ibu yang ia hormati dan istri yang ia cintai. Surat ini adalah bukti bahwa Adi telah mencoba jalan damai. Ia telah memohon, berharap, dan berdoa untuk perubahan yang tidak pernah datang. Kegagalan Bu Ratmi untuk berubah itulah yang akhirnya memaksa Adi untuk menyiapkan rencana perlindungan yang drastis. Membaca surat ini memberikan Fatia sebuah penutupan. Ia semakin mengerti betapa besar cinta dan tanggung jawab yang dipikul suaminya sendirian. Waktu berjalan, mengubah minggu menjadi bulan. Rumah di Jalan Kenanga itu benar-benar telah bertransformasi. Dinding yang dulu terasa dingin kini hangat oleh tawa Abil dan aroma masakan dari dapur. Fatia, dengan modal yang ditinggalkan Adi dan semangat baru, memulai usaha catering rumahan kecil-kecilan. Ia memasak menu-menu andalan resep warisan ibunya. Pesanan datang dari mulut ke mulut, dari teman-teman kantor Sarah, lalu merambat ke lingkungan sekitar. Usahanya mulai berkembang. Setiap pagi, ia bangun bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan tujuan. Suatu sore yang cerah, sekitar sebulan setelah mereka kembali,
Fatia sedang menyiram tanaman bunga di halaman depan. Abil bermain bola plastik di teras. Kehidupan terasa normal, damai, dan indah. Saat itulah, dari ujung jalan, ia melihat sesosok wanita tua berjalan gontai. Pakaiannya tampak kusam, rambutnya acak-acakan, dan jalannya tidak lagi setegap dulu. Itu Bu Ratmi. Jantung Fatia berhenti sejenak. Wanita itu berjalan mendekat dan berhenti tepat di seberang jalan, menatap rumah itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kerinduan, penyesalan, dan kekalahan di sana. Ia terlihat jauh lebih tua, kurus, dan benar-benar sendirian. Tatapan mereka bertemu. Bu Ratmi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Sejenak, Fatia merasakan secuil rasa iba. Rasa kasihan pada seorang ibu yang telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Haruskah ia membuka gerbang? Menanyakan kabarnya? Menawarkan segelas air? Pikiran itu terlintas, namun dengan cepat sirna saat ia menoleh ke teras. Ia melihat Abil, putranya, yang kini berhenti bermain dan menatap sosok neneknya dengan ekspresi bingung bercampur takut. Abil kemudian berlari dan memeluk kaki ibunya, mencari perlindungan. Saat itu juga, Fatia tahu apa yang harus ia lakukan. Pilihan hatinya sudah jelas. Rasa ibanya tidak sebanding dengan kewajibannya untuk melindungi kedamaian mental putranya. Ia tidak akan membiarkan racun dari masa lalu masuk kembali dan mengotori surga kecil yang telah ia bangun dengan susah payah. Tanpa amarah, tanpa kebencian, Fatia hanya memberikan anggukan kecil yang sopan namun penuh jarak kepada Bu Ratmi. Setelah itu, ia membalikkan badan, menggandeng tangan Abil, dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Ia tidak berlari, ia hanya berjalan dengan tenang. Sampai di ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan jendela. Ia melihat Bu Ratmi masih berdiri di sana seperti patung yang rapuh. Dengan gerakan perlahan dan mantap, Fatia menarik tali gorden, menutup jendela itu rapat-rapat. Pintu menuju masa lalu telah ia tutup. Selamanya. Karma, ia sadari, tidak selalu berbentuk badai dan petir. Terkadang, karma adalah sebuah pintu yang tertutup. Sebuah keheningan. Kesempatan yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Saat ia sedang memeluk Abil untuk menenangkannya, ponselnya yang tergeletak di meja berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Selamat sore, apa benar ini dengan Ibu Fatia, pemilik catering, dapur Bunda? Tanya suara ramah di seberang. Iya, benar, jawab Fatia. Perkenalkan, Bu, saya dari perusahaan modal Ventura. Kami sudah mencoba beberapa menu Anda dan sangat terkesan. Kami tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai potensi investasi untuk mengembangkan usaha Ibu. Fatia terpana, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Di saat ia baru saja menutup satu pintu dengan tegas, Tuhan membukakan pintu lain yang jauh lebih lebar untuknya. Pintu menuju masa depan yang cerah dan mandiri. Ia menatap keluar dari jendela dapur, jendela yang menghadap ke taman belakang, bukan ke jalanan. Abil sudah kembali tenang dan kini sedang mengejar seekor kupu-kupu di atas rumput. Sinar matahari sore keemasan menyinari mereka. Ia tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur yang meluap. Mereka aman. Mereka bersama. Dan mereka akan baik-baik saja. Perjuangan telah usai, dan kehidupan baru yang indah baru saja dimulai.